Bartolome Kuma pertama muncul di One Piece sebagai sosok yang terlihat sangat dingin, mampu dengan mudah menjatuhkan kru bajak laut topi jerami dan memberikan Zoro rasa sakit Luffy tanpa terlihat ragu. Namun ternyata itu hanya topeng. Hingga Vegapunk terpaksa menjadikan dia pacifista penuh, membuat kepribadian dan akal budi Kuma lenyap. Kuma adalah pria yang baik hati. Nah, dengan Lilith, satelit Vegapunk, merasa kepribadian Kuma bisa dipulihkan. Apa yang terjadi kalau kepribadian Kuma pulih di One Piece? Ini opininya. Satu, Luffy akan dapat sekutu yang luar biasa. Semasa Kuma masih memiliki kepribadiannya, gaya bertarungnya sebenarnya terasa sangat cerdik. Dia dapat membuat dirinya terlihat bergerak sangat cepat, dengan mendorong dirinya sendiri, dan Nikkyu no Mi, dapat dengan mudah menyerang atau mematahkan serangan musuh. Kuma yang sekarang, yang murni digerakkan insting, memang masih kuat. Tapi kecerdikan itu tak lagi terasa. Jika kepribadian Kuma dipulihkan, ya kecerdikannya ini akan kembali. Dia akan bisa menggunakan Nikkyu no Mi dengan luar biasa. Dua momen mengharukan Kuma akhirnya ketemu pewaris kekuatan Nika. Jika kepribadian Kuma bisa dipulihkan, maka akan sangat menarik dan bahkan mungkin mengharukan melihat bagaimana dia berinteraksi dengan Luffy. Sosok yang potensinya sudah ia rasakan sejak lama, dan kini kekuatan Nikanya bangkit. Bayangkan bagaimana reaksi Kuma saat menyadari bahwa anak dragon, yang dulu diam-diam dia bantu dan lindungi, kini benar-benar mewujudkan harapan yang dulu ia dan keluarganya pegang. Interaksi mereka bukan hanya reuni antara sekutu lama, tapi juga pertemuan antara mimpi dan kenyataan. Antara sang pengagum dan sosok yang mewujudkan legenda. 3. Momen mengharukan Kuma dan Bonnie. Bonnie dulu menderita penyakit Sapphire Scale. Itu sebabnya Kuma sampai mau dijadikan Shichibukai dan perlahan-lahan dijadikan pacifista penuh. Sekarang, Bonnie sudah sepenuhnya sembuh. Dia begitu sehat. Bahkan, hingga dia bisa naik jadi salah satu dari 11 supernova meski sebenarnya dia masih bocah. Ada banyak kisah yang pasti ingin Bonnie ceritakan pada ayahnya, dan jika kepribadian Kuma pulih, Kuma akan bisa mendengarnya. Ayah dan anak ini juga sekarang akan bisa dengan bebas berkeliling dunia jika mereka mau, karena Bonnie tak perlu lagi terkurung di dalam bangunan untuk menghindari cahaya matahari dan bulan. 4. Kuma bisa jadi jembatan antara Dragon dan Luffy. Kuma adalah mantan anggota pasukan revolusioner, sebelum dia akhirnya harus mundur karena ingin fokus mencari cara menyembuhkan Bonnie. Dia bahkan cukup dekat dengan Dragon. Sampai Kuma mengetahui kalau Dragon berada di wilayah kerajaan Goa, dia diam-diam akan mengawasi Luffy. Kalau kepribadian Kuma bisa dipulihkan, dia mungkin akan berinisiatif menjadi jembatan antara Dragon dan Luffy. Karena dia tahu Dragon diam-diam peduli pada anaknya, dan sekarang Luffy jelas bisa jaga diri. Ada indikasi bahwa Dragon sengaja menjaga jarak dari Luffy untuk melindungi Luffy, dan kini ia tak perlu lagi melakukan itu. Kuma, yang mengenal keduanya, adalah sosok yang akan cukup dipercaya di kedua sisi. Jika Kuma berhasil mempertemukan keduanya, atau bahkan memicu terbentuknya aliansi antara pasukan revolusioner dan bajak laut topi jerami, itu bisa menjadi peristiwa besar yang mengubah arah dunia. Sebuah kekuatan gabungan yang begitu besar, hingga bisa menjadi mimpi buruk paling mengerikan bagi Gorosei dan pemerintah dunia. 5. Kuma berpotensi akan melihat sendiri era baru. Sebagai seorang dari ras Buccaneer, Kuma tumbuh di dunia yang luar biasa kejam. Hanya karena darah yang mengalir dalam dirinya, ia dan ayahnya diperbudak, disiksa, dan diperlakukan seperti bukan manusia. Bahkan ibunya, seorang manusia biasa, tak luput dari penderitaan, terseret dalam kekejaman yang ditujukan pada keluarganya. Seluruh hidup Kuma adalah potret penderitaan yang diciptakan oleh sistem yang tidak adil, dunia yang menghukum seseorang bukan karena perbuatannya, tetapi karena asal-usulnya. Itulah mengapa legenda Nika begitu berarti baginya, bukan sekadar dongeng, tapi simbol harapan akan dunia di mana orang bisa hidup tanpa rantai dan penindasan. Dan sekarang, harapan itu bukan lagi ilusi. Luffy, sang pewaris kekuatan Nika, perlahan mulai mengguncang fondasi dunia. Ada potensi besar bahwa Luffy akan mendorong terciptanya era baru, sebuah dunia di mana kebebasan bukan sekadar mimpi, dan ketidakadilan tak lagi dibiarkan mengakar. Jika kepribadian Kuma berhasil dipulihkan, maka akan menarik melihat reaksinya saat era baru itu tercipta. Nah itu menurut saya, 5 hal yang bisa terjadi kalau kepribadian Bartolome Kuma bisa pulih. Menurutmu dia bisa pulih atau tidak ya?
Sampaikan di kolom komentar.